Hai, jumpa lagi bersama saya dengan Olivia. Dan saya Daniel. Kita jumpa di Do Share di awal tahun 2021. Dan sebelum kita mau mulai sharing-sharing malam hari ini, kita pengen ucapin Selamat tahun baru. Dan kita harapkan tahun ini semakin luar biasa semuanya, dan yang pastinya tetap semakin memandang kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa kesuksesan bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhanlah yang membuat semuanya bisa berhasil. Amin. Oke, nah hari ini kita akan memulai satu topik bahasan yang pastinya sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya merupakan satu pertanyaan yang ingin kita bahas ya, karena ini diberikan pertanyaan ini dari salah satu penonton setia acara Do Share. Ya. Dan ternyata dari pertanyaan ini mempunyai satu penjelasan yang cukup panjang. Dan itu yang akan kita bedah mungkin selama bulan Januari ini. Wow. Ya. Jadi pertanyaannya ini memang luar biasa. Luar biasa, Bukan luar biasa panjang. Tapi pertanyaannya luar biasa. Membuat kita harus menjawabnya dalam mungkin waktunya 5 minggu. Tapi ini sebenarnya menjadi satu seperti satu pandangan bagi kita bahwa sebenarnya sesuatu dalam Alkitab itu nggak bisa yang namanya hanya sekedar satu jawaban yang singkat, karena kita harus melihat segala sesuatu itu secara holistik, secara keseluruhan. Oleh karena itu mungkin kita melihat pertanyaannya kan simple, kok ribet banget sih jawabannya? Sebenarnya bisa dijawab dengan singkat, asal memang kita sudah punya base of reference yang sama. Maksudnya dari pemahaman dari keseluruhan isi Alkitabnya ini sama gitu kan. Runtutan acaranya kronologis segala sesuatu di Alkitab itu kita punya kesepahaman gitu loh. Punya pemahaman yang paling tidak mengetahui lah seperti apa rangkaian kejadian yang ada di dalam Alkitab dan juga mengapa segala sesuatu terjadi. Jadi kalau sudah memahami tentang itu, kita bisa langsung jawabnya seperti yes or no gitu kan, ya atau tidak. Ada gitu shortcutnya aja. lah. Langsung bisa gitu. Cuman untuk bisa mendapatkan ke sana kan kadang-kadang karena kita misalnya cara kita memahami Alkitab itu kan berbeda-beda gitu kan. Dan ada yang memang dipelajari dari awal sampai akhir, ada yang cuman separuh-separuh, ada yang langsung ambil dari satu ayat aja misalnya artinya seperti apa gitu kan. Dan kita tidak mau untuk waktu kita memberikan jawaban itu nantinya kenapa sih dia kok bisa ngomong seperti itu? Nah, daripada harus menjelaskan lagi mengapa aku bisa sampai keluar jawaban yang seperti ini, maka kita mulai jawab dari latar belakangnya dulu. Kita samakan frame of reference-nya seperti itu ya. Jadi menyamakan frekuensi lah ya kurang lebih. Ya, kira-kira begitulah. Oke, jadi untuk bulan Januari ini ya ada 5 minggu deh kayaknya ya. Dan kita akan bahas di bulan Januari ini adalah tentang kasih karunia. Wow. Nah, ini kita aku persingkat aja ya, jadi kasih karunia. Kenapa? Karena sebenarnya topik mengenai kasih karunia ini sudah cukup kontroversi beberapa tahun terakhir. Dan kebetulan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu pemirsa kita ini berkaitan dengan konsep mengenai kasih karunia itu. Oke. Jadi nanti kita akan jabarkan dari beberapa aspek sepanjang bulan Januari ini, dan kita harapkan teman-teman semua bisa terus menyimak Do Share sehingga kita bisa mempunyai satu kesepahaman ya. Jangan minggu ini ikut, minggu depan nggak ikut, terus kemudian bisa miss gitu kan. Nanti ada salah paham gitu kan. Jadi kita mau mencoba untuk bisa menggunakan 5 minggu ini secara efektif untuk bisa membagikan apa yang Tuhan berikan buat kami mengenai kasih karunia itu, dan kita harapkan itu bisa memberkati buat teman-teman semuanya. Ya. Oke, jadi pertanyaan itu seperti ini. Oke. Kenapa sih, kamu tahu Abraham kan? Nggak kenal secara cuma baca Alkitab ada kamu nggak tahu alamatnya di mana, kamu harus ke sana. Oke, jadi teman-teman semua yang lagi menyaksikan Do Share, kita akan membahas satu tokoh yang begitu terkenal di dalam Alkitab ya, karena si bapak ini, tokoh yang akan kita bahas ini, dia ada di Perjanjian Lama dan dia juga ada di Perjanjian Baru, dibahas di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pertanyaan yang muncul tentang tokoh ini yaitu Abraham adalah, Abraham ini kan selama ini kita melihat Abraham itu adalah seorang yang dipilih Allah ya, orang pilihan Tuhan. Ada banyak kejadian menarik di dalam perjalanan kehidupan pribadi Abraham bersama dengan Tuhan. Betul. Permasalahannya adalah di dalam perjalanan tersebut, sekalipun Abraham ini dipilih dan diberikan janji yang luar biasa oleh Tuhan, tetapi Abraham ini tidak menjalani hidup yang sempurna.
Bahkan tercatat di Alkitab bahwa Abraham ini 2 kali ya menipu raja dengan memakai tameng istrinya untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, ini harapannya adalah teman-teman yang lagi menonton DoShare malam hari ini tahu ya kejadian itu ya. Nah, ini maksudnya hal-hal yang kita perlu mungkin untuk ada yang nggak tahu loh. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Mungkin ada yang nggak tahu karena beberapa waktu lalu waktu sebelum masa pandemi kan, waktu saya buat acara seminar dengan para pendeta juga, waktu disampaikan bahwa Abraham pernah melakukan hal yang semacam ini, pernah melakukan istilahnya melakukan hal dosa gitu. Ada yang nggak percaya itu. Jadi semuanya itu melihat Abraham ini sebagai tokoh yang sempurna gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari misalnya orang-orang Yahudi kan, orang bangsa Israel kan, mereka sangat menghormati figur Abraham ini karena Abraham ini adalah bapaknya mereka gitu. Nenek moyang mereka asalnya dari Abraham ini, dan itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi mereka dan sangat dihormati figur Abraham ini. Oke. Jadi ya kalau kita nggak lihat, mungkin ada beberapa orang yang nggak mengetahui juga seperti apa sih kehidupannya Abraham. Oke. Jadi kayaknya perlu kita lihat ke sana dulu. Ya, jadi untuk supaya bisa membantu kita berada pada base pemahaman yang sama, ada baiknya kita melihat latar belakang Abraham. Oh, bentar. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih Tuhan kok masih memberkati Abraham padahal dia melakukan hal-hal dosa itu tadi? Jadi pertanyaannya itu, ya. Pertanyaannya itu, kenapa sih Abraham itu selama ini dikenal sebagai orang pilihan Tuhan, diberikan janji ya yang luar biasa, tapi dalam menjalani kehidupannya secara pribadi Abraham ini nggak sempurna, dia melakukan dosa. Nah, untuk supaya kita bisa membahas dengan lebih tenang dan lebih nyaman, ada baiknya kita melihat latar belakang dari kehidupan Abraham dan kita bisa memahami pertanyaan itu tadi, kemudian kita masuk pada jawabannya. Oke. Jadi mulai dari mana? mulai dari Abraham awal keluar dari rumahnya kali ya. Kalau itu berarti kita lihat di dalam Kejadian, kan? Coba saya buka dulu ya. Dibuka dulu Alkitabnya semua. Kejadian pasal yang ke-11. Di sana kita akan ketemu dengan figur Abraham. Itu munculnya adalah di ayat yang ke-26, kan? Kejadian 11 ayat yang ke-26 saya bacakan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi bapaknya si Abram yang nantinya akan berubah nama, si Abram itu nantinya berubah nama menjadi Abraham. Jadi bapaknya namanya Terah dan dia punya 2 orang saudara laki-laki, ya kan, namanya Nahor dan Haran. Ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jadi mereka itu asalnya dari Ur-Kasdim, kemudian bapaknya si Abram ini mau mengajak mereka pergi ke tanah Kanaan, pindah ke tanah Kanaan, tapi begitu mereka sampai di tanah Haran, mereka memutuskan udahlah di sini aja, menetap di sini, ya kan? Dan kemudian setelah itu si ayahnya Abram ini, si Terah ini mati di sana, meninggal dunia, gitu kan? Meninggal dunia di sana. Kita lanjut di ayat yang pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Oke, jadi ini latar belakang dari perjalanan Abraham yang selama ini sudah kita ketahui ataupun yang baru diketahui hari ini karena kita baca bersama-sama. Nah, jadi Abraham ini atau Abram ya, waktu itu belum menjadi Abraham. Abram ini bukan berasal dari Kanaan. Bukan. Ya, tapi ada perjalanan yang Tuhan bawa Abram dan keluarganya yang sebenarnya udah dibilang dari papanya masih ada. Dari papanya masih ada. Cuman macet di tengah jalan. Ya. Macet tengah jalan, kemudian Abram ini melanjutkan, bisa dibilang seperti satu visi yang memang Tuhan tetapkan untuk keluarga ini untuk ke Kanaan, gitu loh. Tapi sebenarnya gini loh, setelah dibaca hari ini ya, selama ini banyak orang loh yang bilang bahwa Abraham itu wow banget karena dia pergi ke tempat yang dia nggak tahu, benar-benar hanya bergantung pada Tuhan. Kayaknya dia gambling sama hidupnya gitu loh. Dalam satu hal iya, dalam hal lain tidak. Gitu. Karena kita tergantung dari sisi bagaimana kita memandang ini kan. Gitu kan. Segala sesuatu itu akan punya penjelasan tertentu kalau kita melihat dari sisi yang berbeda. Dari sisi di mana kita melihat mulai dari bapaknya ini mau pergi ke Kanaan dan kemudian akhirnya nanti si Abraham memang akan tinggal di Kanaan seperti Ishak juga tinggal di Kanaan seumur hidupnya dia kan. Jadi dari segi itu kita bisa mengatakan bahwa ini melanjutkan, gitu kan? Ini melanjutkan. Tetapi waktu kita membaca dari si Abram sendiri, waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi, kan disuruh untuk pergi ke sana, gitu kan, ke negeri yang akan ditunjukkan pada dia itu belum tahu, bisa jadi belum tahu juga nanti tujuan akhirnya itu dia harus berhentinya di mana, gitu. Karena dia berpikir kan waktu kalau kita baca seterusnya kan di ayat yang ke-6 di Kejadian 12 kan, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni dekat pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi sudah hampir mendekati situ. Dia sampai di satu tempat, mungkin dia mau tinggal di situ juga gitu. Bisa jadi gitu. Tapi waktu Tuhan suruh terus untuk berjalan, jadi perjalanan ini berlanjut terus, perjalanan dia itu berlanjut terus sampai nanti dia sampai di Mesir dan segala macam kan. Jadi dia perjalanannya sampai Tuhan belum mengatakan stop sampai di sini gitu, ya kan. Jadi dalam hal memang kita bisa mengatakan bahwa hasil akhirnya nanti dia sampai di sana selesai gitu. Tapi dalam kehidupannya Abram sendiri waktu Tuhan berkata pada dia untuk dia pergi, dia mungkin sama juga seperti kita nggak tahu nanti terakhirnya kita ada di mana gitu. Ya. Kita sedang dalam perjalanan. Kita bisa mengerti segala sesuatunya karena kita ya dikasih bocoran karena kita baca di dalam Alkitab gitu kan. Karena kita udah lihat sampai akhirnya. Waktu Abraham yang menjalani ini dia nggak tahu gitu karena dia living day by day-nya itu. Makanya oleh karena dia tidak tahu hasil akhirnya nanti seperti apa dan dia harus hidup hari demi hari, sama juga seperti kita harus hidup hari demi hari. Sekarang masuk di tahun yang baru, tahun 2021, kita nggak tahu nanti apa yang akan dibawa oleh tahun ini juga kan gitu kan. Tapi kita akan menghadapinya hari demi hari. Nah, kadang-kadang hal-hal yang memang sudah ada di dalam kita waktu kita dihadapkan dengan segala macam permasalahan, dengan segala macam hal yang nggak jelas di hadapan kita, maka kita akan timbul suatu model untuk pertahanan diri gitu. Kalau misalnya menghadapi sesuatu hal yang menakutkan, ya biasalah kalau kita masuk di dalam satu area tertentu di mana hal ini adalah hal yang baru bagi kita dan kita belum pernah melangkah ke sana, belum pernah melakukan hal yang seperti itu, pasti akan ada suatu hal yang membuat kita takut. Dan apapun yang sudah menjadi latar belakang kita, apa yang sudah kita pelajari, yang kita miliki kan, pengalaman kita, kemampuan kita, itu akan menghasilkan sesuatu untuk memprotek diri kita sendiri. Untuk melindungi diri kita. Nah, ini juga yang terjadi sama si Abram. Kalau kita lanjutkan kan ayat 9, sesudah itu, jadi di ayat yang ke-7 kan, Tuhan menampakkan diri pada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Terus ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu,
pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, ya, yang bicara tentang istrinya Abram kan. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, maka mereka memuji-mujinya di depan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Nah kan? Jadi ini ini pertahanan diri yang dilakukan oleh Abram. Karena apa? Takut mati. Ya kan? Jadi ini catatan kriminal pertama si Abram. Ya mungkin ini yang sempat yang terlewatkan karena kita masuk dalam euforia kehidupan Abraham sebagai bapak orang beriman gitu kan. Jadi kita melihat hal-hal yang wow dari Abraham, dan mungkin aku sampai mikir kayak gini loh. Mungkin ya karena selama ini image kita adalah Abraham itu dari langkah awalnya itu dia nggak tahu bakal kemana, tapi kok dia manut banget sama Tuhan, dia nurut aja gitu kan. Jadi sepertinya dari awal perjalanan hidup kisah Abraham dengan Tuhan ini sepertinya dia benar-benar yang bergantung gitu loh sama Tuhan. Jadi image dia tuh kayak terbangun dengan sangat baik. Padahal di pertengahan ada hal-hal yang nggak baik juga yang dia lakukan gitu loh. Akan tetapi semua itu tenggelam karena mungkin karena kita melihat pada akhir yang dibilang Abraham ini adalah bapak orang percaya. Sampai akhirnya kita miss bahwa Abraham ini juga sebenarnya manusia biasa. Dia ada hal-hal yang nggak baik juga yang dia lakukan gitu loh. Makanya timbul pertanyaan, loh tapi dipilih Tuhan, tapi kok ada hal-hal yang nggak baik, tapi kok Tuhan tetap masih sayang gitu loh sama Abraham. Nah hari ini kita udah lihat nih, ternyata si Abraham menggunakan istrinya untuk perlindungan dirinya. Iya, jadi kan memang bahaya lah ya zaman itu mungkin bisa dikatakan jauh lebih berbahaya daripada sekarang. Kalau sekarang misalnya ada misalnya punya istri yang cantik gitu kan, terus ketemu sama presiden gitu kan, nggak mungkin lah presiden karena nggak dari segi hukum sudah jelas nggak bisa gitu. Hukumnya berbeda lah. Hukumnya berbeda pada zaman itu kan, raja ini berkuasa, jadi apapun yang dikatakan raja ya mau nggak mau kan gitu kan. Kalau misalnya dia memang sudah bersuami, maka kalau suaminya sudah mati kan dia jadi bebas, bisa untuk siapa saja gitu kan. Jadi ya ini yang terjadi, dan Abram tahu tentang hal ini dan dia menyadari bahwa istrinya itu adalah perempuan yang cantik gitu kan. Jadi dia takut kalau misalnya, bukan takut kalau istrinya diapa-apakan, tapi takut kalau nanti dia dibunuh gara-gara istrinya gitu. Karena orang kepengen sama istrinya, maka nanti dia dibunuh supaya bisa mendapatkan istrinya ini gitu. Jadi tapi ada sesuatu yang bagus loh di sini. Bahwa Abraham itu benar-benar mengakui istrinya cantik. Karena sekarang jarang loh suami-suami mengakui istrinya cantik. Gitu ya? Kalau waktu nggak tahu ya. Kalau waktu naksir iya gitu kan, cantik gitu kan, makanya ditaksir. Tapi setelah jadi istri kadang-kadang mungkin dalam aspek ini perlu dicontoh Abraham, bahwa dia setelah jadi istrinya dia tetap melihat istrinya cantik. Dia mengakui aspek tapi itu. Memang berbahaya kalau tidak mengakui bahwa istrinya itu cantik gitu kan. Pasti akan ada sesuatu yang menyebabkan nggak enak gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus mengatakan istrinya cantik gitu ya. Ini sudah harus berhati-hati nih pasang tameng ini. Nah, itu yang terjadi, dan saya temukan ada ayat yang mengatakan bahwa ini kan kita ketemu si Abram melakukan ini waktu ketemu sama Firaun. Dan akhirnya yang terjadi adalah saat dipanggil kan, dipikir bahwa ini adalah saudaranya, istrinya itu adalah adiknya lah misalnya gitu kan, saudaranya. Sehingga Firaun ini ayat 16 kan menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta, ya kan? Tapi ini yang menarik loh. Aku pernah baca kan ada satu ayat di dalam bahasa Indonesia ya, terjemahan baru ya. Ini kan ketemu dengan Firaun. Nantinya dia akan ketemu lagi dengan Raja Abimelek. Abram juga melakukan hal yang sama.
aku temukan ada satu ayat yang mengatakan bahwa kemanapun Abram pergi, Abram melakukan hal ini. Aku juga pernah baca. Pernah baca kan? Ya, tapi memang yang dicatat secara detail itu kejadian waktu dia ketemu sama Firaun sama Abimelek. Oh ya, sebagai catatan, Firaun dan Abimelek ini bukan nama ya, bukan nama, tapi gelar raja pada area itu. Jadi di Mesir raja ini disebut Firaun gitu. Kemudian Abimelek ini adalah gelar juga gitu. Jadi bukan nama, Ya, bukan nama dari di Indonesia, raja. Misalnya ada sultan gitu kan. Tapi jadi sultannya kan sultan ada siapa, nama gitu ya, gitu. gitu. Ya. Jadi ya ini karena nanti kalau teman-teman baca lagi akan menemukan jabatan Firaun dan Abimelek ini juga pada kehidupan Ishak gitu. Jadi kita harus samakan referensinya dulu bahwa Firaun dan Abimelek ini bukan nama, tetapi jabatan penguasa atau raja pada saat itu di daerah tersebut. Seperti Oke, lanjut. presiden, seperti perdana menteri ya kayak gitu Ya, lah ya. ya. Jadi rajanya seperti itu. Nah, setelah melakukan seperti ini kan, dia mendapatkan banyak harta, dia dapatkan banyak ternak, dia dapatkan budak juga, sehingga nantinya kita bisa menemukan waktu Abram sudah berpisah dengan Lot, kemudian Lot pergi ke Sodom, ya kan? Terus negeri Sodom diserang, akhirnya kemudian orang-orang yang ditawan, Lot ikut ditawan, dan kemudian Abram pergi ke sana untuk membebaskan mereka dengan membawa tentaranya, gitu kan. Ada 300-an sekian orang tentaranya si Abram ini yang begitu kuat. Itu gara-gara ya hal seperti ini, dia mendapatkan budak, mendapatkan orang-orang yang kemudian dilatih. Bayangkan jadi pasukan elitnya Abram. Dia bukan raja. Dia bukan raja, tetapi dia punya pasukan yang begitu kuat yang bisa mengalahkan satu negeri. Ngeri ini. Tapi ngeri. Bayangkan ya, poinnya adalah dia memperoleh itu tuh dengan memanfaatkan istrinya. Iya. Jadi yang menarik lagi kan, begitu sudah dilakukan seperti ini. Jadi Abram ini menipu si Firaun. Dan sebenarnya juga kalau ini dilakukan bisa berbahaya juga. Misalnya aku ngomong sama istriku bahwa kamu ngaku aja ya sebagai sebagai adikku supaya nanti kemudian kamu dibawa sama orang kan gitu kan. Itu kan jadi suatu hal yang sebenarnya kan nggak usah nunggu Firaun, istrinya sendiri aja bisa membunuh dia gitu. Tapi salut loh. Saya salut sama si Sarai. Kenapa? Manut aja. Bukan karena manut aja, ada alasannya kenapa Sarai manut. Karena ada alasannya kenapa si Sarai mau melakukan hal yang seperti itu. Kalau misalnya aku buat itu sama kamu gimana? Gak apa-apa. Jangan, gak usah dibahas deh. Gak usah dibahas ya, gak usah dibahas. Tetapi bayangkan seperti ini. Jadi Sarai ini seorang perempuan yang gak terlalu banyak bicara sih di dalam ayat-ayat ini. Memang ada porsi di mana dia nanti tertawa dan dia ada bicara juga. Waktu dia bicara itu benar-benar kena gitu ya. Tapi kalau dilihat sekalinya dari sini, dia bicara tuh Abraham nggak bisa ngapa-ngapain. Ya betul. Jadi si Sarai ini mengetahui bahwa Allah itu memerintahkan suaminya untuk pergi. Ya kan? Kalau dilihat di Kejadian 12 itu kan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan berkati orang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi dari janji yang diberikan Allah kepada Abram ini, istrinya pasti tahu juga. Dan istrinya mengetahui bahwa Abram ini harus tetap hidup. Abram gak boleh mati. Kalau Abram mati, maka janji Tuhan ini gak terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi dia mengatakan, oke lah, apapun yang terjadi kepadaku gak jadi masalah. Yang penting Abram dia tetap hidup. Supaya apa? Janji Allah digenapi. Jadi kan kalau dilihat dari sini, sebenarnya benar juga tuh pepatah zaman now yang mengatakan bahwa behind a great man, there is a greater woman. Ya, mungkin lah ya. Tapi kan kalau kita mau bicara tentang Sarai, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Sarai di kesempatan yang lain. Ya, di sini. Tapi di sini yang penting adalah kita bisa melihat bahwa memang Allah sendiri, atau di sini Tuhan dalam huruf besar semuanya. Jadi Yahweh gitu kan. Orang Ibrani, orang Israel memanggilnya sebagai Adonai. Itu berfirman memberikan janji kepada Abram.
janjinya itu pasti akan digenapi, kan? Karena Tuhan itu yang mampu untuk menggenapi janji. Dan mengapa Tuhan berjanji? Karena memang kalau bicara tentang perjanjian dengan Tuhan itu adalah sebenarnya perjanjian yang sepihak. Jadi kalau kontrak itu dua pihak, ya kan? Misalnya aku mau kontrak rumah gitu kan, berarti aku kontrak rumah dengan seseorang. Jadi nanti aku bayar sekian, orang ini kasih rumahnya dengan perjanjian bahwa dalam katakanlah dalam waktu 10 tahun, ya kan, bayarnya sekian ratus juta misalnya gitu kan. Dan setelah 10 tahun maka harus kembali lagi. Gitu. Nah itu bicara tentang kontrak. Kalau salah satu tidak menepati, maka ya batal kontraknya, ada sanksinya juga gitu kan. Misalnya uang mukanya yang sudah diberikan itu nggak akan kembali atau dan lain sebagainya. Nah itu bisa diselesaikan begitu. Tapi kalau bicara tentang perjanjian itu adalah dilakukan oleh pihak yang lebih kuat dengan pihak yang lebih lemah. Dalam konteks firman Tuhan ini ya? Dalam konteks firman Tuhan. Jadi perjanjian itu dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, dalam hal ini bicara tentang Tuhan. Yang merupakan pihak yang lebih kuat dan dia berjanji atas dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu bagi pihak yang lebih lemah. Si Abraham ini yaitu di si sini. Abram. Jadi Abram nggak bisa melakukan apapun juga untuk dia bisa keluar dari perjanjian ini. Karena perjanjian yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan ini adalah perjanjian sebenarnya sepihak. Aku mau melakukan ini. Dan yang bisa dilakukan oleh Abram hanyalah dia percaya apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Setuju aja dan apapun yang dikatakan Tuhan ya tinggal dia lakukan. Tuhan hanya mengatakan bahwa pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi yang perlu dilakukan Abram adalah pergi aja gitu. Tinggal pergi aja. Apakah dia bisa membuat dirinya menjadi bangsa yang besar? Nggak bisa. Karena pada saat itu kan umurnya sudah 75 tahun dan Sarah juga umurnya sudah 65 tahun dan mereka belum punya anak. Bagaimana mereka bisa menjadi bangsa yang besar? Kan gitu kan? Dan kemudian di sana aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau menjadi berkat. Aku memberkati orang yang memberkati kamu, mengutuk orang yang mengutuk kamu. Apakah Abram bisa melakukan itu? Nggak bisa. Membuat itu menjadi kenyataan. Jadi ini semuanya kembali kepada Tuhan yang berjanji. Jadi perjanjian ini sepihak yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram. Jadi sebenarnya untuk menggenapi janji ini ya itu tugasnya Tuhan, bukan tugasnya Abram. Tapi kan dari sisi yang lain kita melihat dari sisi manusia yang menerima janji ini, maka yang bisa dilakukan oleh Abram adalah dia pergi. Sama seperti dengan kita kan, kalau misalnya kita mendapatkan janji dari Tuhan, misalnya Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita dan kemudian yang disuruh oleh Tuhan misalnya kamu harus belajar dengan baik, ya kita belajar dengan baik kan gitu kan. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Dan dari sini juga dia share hal ini kepada istrinya. Istrinya juga mengetahui bahwa ada janji Tuhan yang seperti ini. Jadi di dalam hal ini ada kesepakatan antara suami dan istri bahwa ya memang ada janji Tuhan yang seperti ini, jadi aku mendukung gitu loh. Ya kan? Aku mendukung apa nanti janji Allah itu pasti terjadi dalam kehidupanmu gitu. Sekalipun mungkin dalam perjalanannya ini ya masih tanda tanya buat si Sarai kan, gimana nanti si suaminya ini bakal jadi bangsa yang besar dan sebagainya. Cuman ya mungkin dengan ini interpretasiku ya bahwa si Sarai ini dia memberi nilai yang besar ya, big value untuk janji Tuhan ini kan, sehingga waktu ada ancaman pada suaminya yang dia bisa lakukan kalau dia cuman cukup ikutan bohong juga bahwa demi supaya suaminya selamat, ya why not gitu, karena ada satu janji yang lebih besar gitu kan. Dan juga aku bisa lihat ini ada sisi kebudayaan juga gitu kan. Jadi pada zaman itu memang sayangnya belum ada emansipasi wanita seperti sekarang gitu kan. Jadi apapun yang suaminya katakan ya mau nggak mau ya oke. Sebenarnya kalau dalam hal kayak begini aku pikir bukan soal emansipasi sih, karena emansipasi itu berbicara tentang peranan gitu loh, bukan tentang otoritas gitu. Jadi perlu dibedakan bahwa kalau saat kita berbicara mengenai emansipasi adalah bahwa perempuan itu juga mempunyai kualitas yang sama dengan laki-laki, akan tetapi dalam batasan otoritas, khususnya kita orang Kristen dalam kehidupan berkeluarga memang Tuhan menentukan area-area tertentu sih buat laki-laki dan perempuan. So ya memang kadang-kadang orang menyalahgunakan emansipasi itu kemudian ditarik dalam keluarga yang akhirnya nggak ada batasan. Tapi kalau mau ditarik sebenarnya ini prinsip Alkitabiah yang
tetap harusnya kita jalankan sampai saat ini sih. Betul. Ya. Cuman aku lihatnya dari segi kebudayaan, kalau kita bayangkan lah ya, zaman-zaman dulu itu yang ada kalau suami yang ngomong sesuatu ya sudah gitu loh. Jadi segala no discussion anymore. No discussion. Jadi orang-orang yang di sekitarnya misalnya istri, anak-anak dan sebagainya nggak bisa kasih masukan apa-apa. Kalau memang sudah ada keputusan seperti ini ya seperti ini gitu loh. Nggak apa ya, nggak terlalu terbuka lah untuk berdiskusi gitu. Dan bisa jadi ini juga yang terjadi sama Abram pada saat itu karena lingkungan sekitarnya juga melakukan hal yang sama gitu loh. Satu kewajaran buat mereka ya melakukan kayak begitu. Dan juga waktu si Abram melakukan seperti ini ya mau nggak mau Sarai oke lah gitu kan. Oke. Oke gitu. Tapi kita memang nggak tahu ya persisnya pertimbangan si Sarah itu apa, karena memang Alkitab tidak menulis secara literal apa yang menjadi konsep si Sarah sampai dia mengiyakan ide dari Abram itu. Akan tetapi yang jelas kita melihat bahwa kalau Abraham sampai melakukan itu bukan hanya ke Firaun, bukan hanya ke Abimelek, tapi bahkan dalam sepanjang perjalanan dia melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan istrinya tadi untuk mendapatkan kekayaan dia gitu kan. Dan istrinya oke-oke aja, tapi aku pikir ini merupakan satu poin yang memang bahwa mereka memang menaruh satu value yang besar pada janji Tuhan gitu kan. Karena Abraham sendiri juga dia mempercayai janji Tuhan ini, sehingga dia harus tetap menjaga keselamatan dirinya juga. Jangan sampai aku mati gara-gara istriku ini kan gitu kan. Jadi dia juga menjaga supaya janji Tuhan ini bisa benar-benar digenapi, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dan dia juga menginginkan hal itu terjadi. Aku pengen jadi bangsa yang besar, aku juga mau jadi, namaku bukan Abram tapi jadi Masyur kan gitu. Kan akan menjadi namamu Masyur kan gitu kan. Engkau akan jadi berkat. Jadi Abram juga ingin supaya janji Tuhan ini digenapi dalam hidupnya. Oleh karena itu dia harus tetap bertahan hidup, jangan sampai dia mati. Apalagi mati gara-gara satu perkara yang sebenarnya sepele bagi dia ya. Mungkin lah ya pada saat itu, karena dia melakukan kemanapun dia pergi seperti itu. Tapi yang menarik adalah berhasil ya. Yang menarik itu adalah bukan dia melakukan hal itu. Yang menarik itu pada saat Abram melakukan penipuan ini, ya, dia menipu seperti ini. Cuman yang terjadi malah Firaun yang dihukum oleh Tuhan itu loh, bahwa dia mengambil dianggap bahwa dia mengambil istri orang lain, padahal Abraham menyerahkan istrinya. Itu yang menarik di sana gitu. Kenapa Tuhan kok masih memberkati Abram, malah menghukum pihak lain gitu. Yang sebenarnya dia kalau kita lihat Firaun ya nggak salah sih. Ya kan? Firaun ditipu kok. Ya, ditanya adikmu ya adikmu. Nah, dia taunya ya oke lah adikmu ya sudah aku ambil kan gitu. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Kenapa dia tetap diberkati dan kemudian bisa jadi kan? Ini imajinasi saya mungkin terlalu liar kan, berpikir bahwa begitu terjadi sekali sama Firaun, dia malah mendapatkan banyak ternak, banyak budak gitu kan. Jadi kekayaannya makin besar. Kemudian di tempat lain dia melakukan hal yang sama. Nah, ada ayat yang mengatakan seperti itu, dan ini tantangan saya buat teman-teman saudara semua yang lagi menyaksikan. Coba cari ayat itu, tulis di kolom komentar ayatnya di mana. Yang mengatakan bahwa dia melakukan hal ini kemanapun dia pergi. Kemanapun dia pergi dia melakukan hal ini. Jadi dia melihat, justru karena aku melakukan hal yang semacam ini, maka aku bisa mendapatkan kekayaan makin besar. Jangan-jangan dia bisa mikir, jangan-jangan ini cara Tuhan memperkaya aku. Oh iya dong, benar dong. Karena kan kok sepertinya kok semesta mendukung penipuan si Abraham ini. Kok nggak ada tindakan, malah Tuhan menghukum orang yang mengambil istrinya. Bayangkan, bisa jadi Abraham jadi berpikir, mungkin ini cara Tuhan untuk membuat aku menjadi bangsa yang besar. Iya kan, bayangkan, coba dilihat ya. Di ayat yang ke-17, ayat 16, pasal 12. Ayat 16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu.
Bayangkan, Firaun dan seisi istananya malah kena tulah dari Tuhan. Ayat 18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Artinya si Sarah ini sudah dinikahi sama Firaun. Sekarang inilah istrimu, ambillah pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Tuh kan, gak diambil lagi loh. Gak diambil lagi. Oke, ya berarti ini memang sesuatu yang membuat kita itu bisa melihat bahwa gak ada yang spesial sih sama si Abraham ini sebenarnya. Ya, jadi kita itu jangan merasa bahwa karena Abraham ini adalah seorang yang sangat wow gitu kan, sampai Tuhan berkenan kepada dia dan memberikan janji yang begitu besar dan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan Abraham. Ini sebenarnya bukan karena Abrahamnya, tapi karena Tuhan. Karena yang memberikan janji ini Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, dia tahu semua dari awal sampai akhir. Artinya dia juga tahu bahwa apa yang akan dilakukan Abraham sepanjang perjalanannya itu, ya kan? Dan kalau Tuhan tahu, berarti sebenarnya Tuhan itu punya pilihan. Aku mau pilih orang ini enggak gitu loh. Mau memberikan janji ini pada orang ini enggak? Ya. Karena Tuhan tahu gitu loh. Tapi pasti Tuhan tuh punya cara berpikirnya sendiri, punya hikmatnya sendiri, pertimbangannya sendiri. Ya, yang membuat dia, ya walaupun Abraham buatnya aneh-aneh sepanjang perjalanan, tapi aku tetap mau pilih dia gitu loh. Ada sesuatu. Dan akhirnya nanti memang Abraham memang berubah dari cara sikap hidupnya yang seperti itu, dia berubah gitu kan, sehingga dia nanti disebut sebagai bapa dari bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Bapak orang beriman karena ada perubahan. Memang nantinya akan ada perubahan gitu kan kalau kita lihat cerita secara utuhnya. Cuman di sini kita bisa melihat bahwa waktu Tuhan memberikan janji, waktu Tuhan memberikan sesuatu, waktu Tuhan mau memberkati, Tuhan memberikan istilahnya kasih karunia kepada Abram. Sebenarnya kan kalau kita lihat, kalau saya misalnya yang jadi Tuhan kan lihat, oh kamu kok kurang ajar gitu kan. Mungkin yang aku hukum adalah si Abram ini, bukan si Firaun. Firaun nggak salah, dia nggak tahu kan gitu kan. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Tuhan sudah memberikan janji ini kepada Abram dan dia pasti akan menggenapi janjinya. Dan juga kasih karunia atau pemberian yang diberikan Tuhan kepada Abram atau kepada semua umat manusia, termasuk juga kepada saudara dan saya, itu adalah satu pemberian yang tidak akan ditarik kembali. Saat Tuhan sudah memberi, dia sudah dia berikan gitu, kasih karunia itu diberikan. Dan memang bicara tentang kasih karunia adalah sesuatu yang sebenarnya nggak layak untuk diterima gitu. Abram dari mana sisi kelayaan dia untuk dia bisa menerima, malah dia keluar dari tempatnya Firaun itu dia malah makin kaya gitu. Ya kan, nggak layak. Harusnya kan malah dia gara-gara dia menipu Firaun, maka Firaun akan menghukum si Abram, itu masuk akal gitu kan. Masuk akal, tetapi yang terjadi adalah malah dia diantarkan untuk keluar bawa semua barang-barang yang memang ada konsekuensinya, dia nggak boleh masuk di tempat itu lagi kan. Tapi perlu diingat ya bahwa ini bukan berarti kita mendukung apa yang dilakukan oleh Abraham, kemudian akhirnya bapak-bapak semuanya jadinya mulai mempunyai hikmat bahwa bukan itu. Tuhan aja memberkati Abraham, kok berarti aku lakukan hal yang sama? Enggak seperti itu. Pertanyaannya adalah bapak-bapak, apakah Tuhan pernah ngomong sama kalian bahwa pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu? Enggak ada kan? Itu ngomongnya sama Abram. Jadi jangan tiru-tiru apa yang dilakukan oleh Abram. Jangan gagal fokus gitu loh. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan itu jangan gagal fokus pada hal seperti ini. Yang kita fokuskan adalah tentang pribadi Tuhan yang memberikan janji kepada orang-orang yang sebenarnya sama seperti kita semua, yang punya kesalahan, punya kelemahan. Akan tetapi rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada kesalahan dan kelemahan kita. Dan tadi kan udah di-sharing bahwa memang pada akhirnya Abraham berubah. Tapi ini adalah satu perjalanan saat Abraham mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan yang membawa pada perubahan. Karena pada awalnya Abraham juga bejat. Abraham juga manusia biasa seperti kita gitu. Dengan banyak kesalahan. Kita menggunakan
hikmat kita sendiri, kita menggunakan pemahaman kita sendiri untuk melakukan segala sesuatu, berusaha untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kalau misalnya Tuhan memang berjanji, ya Tuhan yang menggenapi. Kayak misalnya kita berjanji pada seseorang, ya kita yang berusaha untuk menggenapi janji kita kepada orang itu, bukan tanpa orang perlu campur tangan dari orang itu gitu memang, kan ya. kalau dengan orang lain, dengan manusia, kita bisa mengatakan aku sudah berjanji, bahkan aku harus menepati. Misalnya aku berjanji bahwa aku akan datang ke rumahmu jam 3 gitu kan. Nah, ya jam 3 aku berusaha untuk datang ke sana jam 3 kan gitu kan. Urusan orang itu hanya tunggu aja sampai jam 3 kan gitu. Nah, sama juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Tugas kita ya menanti, kita percaya saja kan gitu. Dan kalau misalnya si Abraham dan Sarai ini, kalau mereka memang nggak salah sih, mereka memberikan nilai yang besar pada janji Tuhan. Akan tetapi mungkin karena dengan pemahamannya pada saat itu ya, mereka berusaha melakukan dari pihak mereka untuk membantu Tuhan menggenapi janji, akhirnya muncullah unnecessary thing ya, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi seperti ini. Tapi menurutku itu memang harus terjadi. Kenapa? Karena ada proses pembelajaran buat si Abraham dan Sarai. Jadi sama juga dengan kita lah. Kita mendapatkan janji dari Tuhan seperti ini, seperti itu, kan ada banyak janji Tuhan. Dan kadang-kadang kita berpikir gimana sih caranya supaya janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi aku harus begini, aku harus begitu, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan satu pembelajaran bagi kita untuk kemudian Tuhan itu menunjukkan pada kita, ini loh, aku yang menggenapi janjiku kepadamu, ya kan? Jadi apapun yang kita lakukan, kadang-kadang kita bisa salah, gitu. Dan dari kesalahan itu kita bisa belajar. Dan saya yakin juga kalau kita lihat di dalam ceritanya si Abram ini, pada akhirnya dia juga belajar, rupanya harusnya seperti ini gitu. Ini aku pikir bukan berarti waktu kita menunggu janji Tuhan kemudian kita juga pasif. Enggak. Tapi lebih seperti makin bergantung kepada Tuhan ya, untuk melihat tuntunannya itu ngarahinnya kemana. Tapi bukan kita sendiri yang mengarang ide-ide, gagasan-gagasan jalan untuk menggenapi janji tersebut. Karena janji itu Tuhan yang memberi, Dia juga yang berkuasa untuk menggenapinya. Tugas kita adalah menyelaraskan setiap langkah kita dengan tuntunan Tuhan. Karena janji Tuhan itu bagaikan puzzle. Bisa dikatakan bagian puzzle. Jadi gambaran besarnya itu akan kalau kita lihat. Kalau orang Medan bilangnya puzzle. Puzzle ya. Gambaran besarnya bisa kita lihat saat semuanya sudah tersusun rapi. Nah, permasalahannya sekarang kita punya sekeping demi sekeping gitu kan. Jadi waktu kita coba ini salah, ini salah gitu. Jadi ada pembelajaran juga dari situ, kita bisa mengetahui ini bukan potongan yang pas dalam puzzle ini gitu kan. Belum gitu, mungkin yang nanti. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya memang ada janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan sampai saat ini itu belum digenapi, santai aja. Kita masih ada dalam perjalanan, kita masih berada dalam masa pembelajaran juga, dan Tuhan tetap akan menggenapi janjinya. Karena apapun yang sudah diberikan Tuhan, apapun yang sudah dijanjikan Tuhan, kasih karunia yang diberikan Tuhan pada kita itu tidak akan ditarik kembali. Ada ayat di dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-29, di sana dikatakan sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru seperti itu. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan ayat 29, karena kalau Allah memilih dan memberkati orang, Dia tidak pernah mengubah rencananya itu dan mengambil kembali berkatnya itu dari mereka. Wow. Jadi Allah tidak pernah merubah. Aku mau untuk memberkati kamu, aku sudah memberikan janjiku kepadamu, aku berikan kasih karuniaku kepadamu, aku gak akan ambil lagi. Artinya janji Tuhan itu bukan tergantung kita. Bukan tergantung kita, tergantung dari Tuhan yang memberikannya, dan Tuhan tidak mau mengambil lagi. Jadi bukan karena perbuatan kita maka janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan mau supaya memposisikan kita pada satu posisi di mana kita bisa menikmati janji yang sudah Dia berikan itu. Tinggal kita ngikut aja. Kalau seperti dikatakan pada Abram pergilah. Kita pergi. Ya kan? Bram tunggu dulu gitu loh. Ya kan? Jadi Tuhan yang akan menggenapi itu pada kita, dan Dia tidak akan mencabut. Apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita salah mengambil keputusan sehingga misalnya kita dalam tanda kutip sepertinya keluar dari janji Tuhan, padahal enggak keluar. Janji Tuhan tetap bisa digenapi karena Tuhan tidak pernah mengubah rencananya dan mengambil kembali berkatnya
dari orang-orang yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan berkat itu. Kalau dia sudah pilih, maka dia pasti akan janjikan. Kenapa? Karena kalau Allah, kalau Tuhan, dia mengubah rencananya dan kemudian dia membatalkan, artinya Tuhan itu tidak maha tahu. Ya. Kan? Jadi dia jadi nggak maha lagi, nggak maha kuasa lagi, karena rupanya sudah aku janji, dia begitu, aku batalkan lagi. Nah, berarti Tuhan nggak tahu apa yang terjadi berikutnya gitu loh. Dan itu Tuhan kita nggak seperti itu, dia tahu dari awal sampai akhir. Oleh karena itu saat dia memberikan kasih karunia-Nya, saat dia berikan berkat-Nya, saat dia memilih saudara, memilih saya, memilih kamu juga, ya kan? Dia sudah tahu dan tidak akan pernah dicabut balik. Oke. Nah, jadi untuk hari ini pembelajaran kita ternyata tentang Abraham nggak bisa selesai hari ini, ya. Bahkan mungkin tadi kan kita bilang judul besarnya adalah kasih karunia, karena bulan Januari ini kita akan melihat kasih karunia, ya. Kita pelajari lewat perjalanan hidup Abraham, ya. Masih ada banyak yang akan kita pelajari sepanjang bulan ini. Dan untuk hari ini, pertemuan kita yang pertama di 2021 ini, kita melihat bahwa Abraham adalah manusia biasa, sama seperti kita. Yang membuat istimewa karena adalah Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan yang sama yang berjanji pada Abraham itu juga mempunyai rencana buat kita semua. Buat teman-teman yang lagi menyaksikan acara ini, buat kami dan bahkan buat semua orang, ya. Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Dan dia berkuasa untuk menggenapinya. Dia tidak akan menarik balik kasih karunia-Nya yang sudah dia berikan kepada kita. Tugas kita hanyalah menyelaraskan langkah kita dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita tidak perlu melewati hal-hal yang mungkin sepertinya membuang-buang waktu, jadinya kayaknya lebih lama ya. Tapi saat kita menyelaraskan langkah kita dengan Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan yang lebih produktif dan lebih melihat janji itu lebih cepat digenapi dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang berikutnya adalah sebagai keluarga, marilah kita memberikan nilai yang besar pada visi Tuhan bagi keluarga kita. Kesepakatan itu penting sekali, karena runyam dong kalau misalnya yang suami punya pandangan begini, yang istri begini, anak-anaknya entah pada kemana gitu kan, pada bingung. Tapi yang namanya dalam satu keluarga penting sekali untuk kita sepakat, kita punya kesatuan hati, apa yang Tuhan kehendaki bagi keluarga ini. Ya, kita memandang kepada Tuhan. Ya, dan supaya kita bisa mengarahkan keluarga kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kita bisa melihat itu bahwa bukan karena kita, tapi karena Allah yang berjanji, Tuhan yang berjanji. Ini dia adalah pihak yang lebih kuat, dan dia memberikan janji itu, dia berkuasa untuk menggenapinya. Haleluya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk Do Share malam hari ini. Ini juga menjadi awal pembahasan kita tentang kasih karunia yang bisa kita pelajari lewat kehidupan Abraham. Kita akan jumpa lagi hari Selasa depan, tetap di page Daniel Sugiarto. Bagi yang belum follow, silakan follow, karena ada banyak pertanyaan gimana sih caranya supaya bisa dapat teaching gitu loh dari page ini. Karena ada beberapa penonton kita yang rupanya nggak punya akun Facebook. Oh gitu ya. Jadi yang nggak punya akun Facebook, kita juga ada di YouTube ya. Daniel Sugiarto juga. Jadi bisa di sana ya. Nanti kemudian kita akan kirimkan linknya juga. Jadi teman-teman selain bisa nonton, mungkin mau dibagikan buat keluarga, teman, kenalan atau siapapun ya. Kalau teman-teman diberkati lewat pelayanan ini, yang paling mudah yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu kami dalam pelayanan ini adalah share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang lagi diberkati lewat pelayanan ini. Dan minggu depan kita akan ketemu hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di channel ini. Ajak teman-teman sebanyak-banyaknya supaya bisa ikut barengan dengan kita. Dan hari ini memang kita nggak online ya, karena ada hal lain yang harus dilakukan. Akan tetapi kita menanti respon, tanggapan, pertanyaan ataupun pendapat apapun ya di kolom komen, nanti kita akan baca supaya bisa kita bahas, dan kita akan lanjutkan topik hari ini di kehidupan Abraham di pasal yang berikutnya lagi. Bagusnya dibaca juga ya kehidupan Abraham ya, betul, supaya nanti minggu depan kita lebih enak gitu loh bahasnya. Baca Kejadian mulai dari pasal yang ke-11 sampai seterusnya sampai selesai Abraham, oke? Oke. Ada lagi? Dan juga tadi ada ayat yang mengatakan bahwa Abraham itu melakukan hal yang seperti ini, kemanapun dia pergi. Kalau saudara temukan, tulis di komentar, nanti akan ada sesuatu hal yang istimewa. Oke, itu aja ya kayaknya ya. Itu aja. Sampai jumpa minggu depan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat ya, ingat waktu Indonesia Barat. Oke, kita pamit. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.